Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini kami akan berdiskusi terkait dengan materi core value ASN. Salah satu core value ASN yaitu kolaboratif. Namun sebelum mulai diskusi, langkah baiknya mungkin kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1, sub kelompok 2, serta Latsar CPNS kerjasama Kemendikbudristek, Pemkab Mamasa dan BPSDM Sulawesi Barat. Saya sendiri perkenalkan, nama saya Irlan, saya berasal dari Universitas Sulawesi Barat, program studi kehutanan. Selanjutnya mungkin yang memperkenalkan diri Ibu Rizky. Silakan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Irlan. Perkenalkan, nama saya Rizky Farisa Halik, berasal dari instansi Universitas Sulawesi Barat. Terima kasih. Baik, selanjutnya Pak Sulham, silakan Pak memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulham Sirajuddin, asal instansi Universitas Negeri Gorontalo. Baik, selanjutnya Ibu Margareta, silakan Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Margareta Latifani. Saya juga berasal dari instansi Universitas Sulawesi Barat. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu Asti Miranda, silakan Ibu memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Asti Miranda, asal instansi dari Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa, Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tanduk Palua. Terima kasih. Baik, dan yang terakhir Ibu Andi Marlisa, silahkan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan saya Andi Marlisa Bosa Samang, asal instansi dari Universitas Sulawesi Barat, program studi Teknologi Hasil Pertanian. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah memperkenalkan diri. Nah, kali ini kami akan berdiskusi lebih spesifik mungkin mengenai panduan perilaku dan nilai-nilai kolaboratif di dalam organisasi pemerintahan khususnya. Dan mungkin rekan-rekan Bapak Ibu sekalian bisa mengaitkan hal-hal tersebut dengan kondisi yang pernah atau mungkin yang akan dihadapi ke depannya di lingkungan kerja masing-masing. Nah, seperti yang kita pahami bersama, kita akan coba mendiskusikan terkait panduan perilaku terlebih dahulu, dan nantinya saya akan meminta tanggapan dari Bapak Ibu sekalian. Kita ketahui bersama ada 3 panduan perilaku value ASN kolaboratif. Saya mungkin bisa menyampaikan lebih dahulu kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, mampu menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian bisa memberikan pandangannya terkait panduan perilaku tersebut. Dan mungkin untuk yang pertama, mengenai panduan pertama, terkait memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Mungkin saya bisa terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya, memberikan pandangan saya terkait itu. Nah, pada dasarnya panduan perilaku ini ingin memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi yang saya pahami dari baik itu dari emosi atau distance learning yang disampaikan oleh coach. Panduan ini memberikan kita agar mampu bekerja sama secara tim sebenarnya. Contoh kasus saya mungkin langsung saja pada contoh kasus yang pernah saya alami, yaitu dalam penyusunan rencana pembelajaran semester. Kita tahu bersama dalam satu mata kuliah itu biasanya diampu 3 sampai 5 orang dosen. Nah, tapi sebelum kuliahan dimulai, seharusnya ke 5 dosen misalnya yang menjadi dosen pengampu itu kemudian berdiskusi bagaimana rencana pembelajaran yang paling efektif mulai dari tema hingga metodologi yang akan digunakan di dalam kelas seperti itu. Nah, dan kemarin pengalaman saya yang saya alami dalam penyusunan RPS mata kuliah di prodi kehutanan itu dengan
eh, eh, dengan melibatkan banyak orang menurut saya, dan dengan melibatkan banyak orang itu akan membuat atau berpeluang hasil yang diperoleh itu semakin jauh lebih bagus dibandingkan hanya dilakukan oleh misalnya koordinator mata kuliah saja. Saya pikir begitu, karena bagaimanapun saya meyakini bahwa kerja kelompok itu, kerja tim itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan kerja individu, karena multi perspektif, dan saya pikir ada kontrol di situ, ada evaluasi yang diberikan oleh anggota-anggota tim. Mungkin itu dari saya. Mungkin selanjutnya saya minta pandangan terkait dengan panduan perilaku pertama ini. Mungkin Ibu Asti bisa memberikan pandangannya. Silakan Ibu Asti. Pandangan ini berdasarkan profesi saya ya Pak? Benar, Ibu. Bagaimana? Kalau berdasarkan profesi saya sesuai dengan jabatan penyuluh pertanian, untuk yang termasuk dalam kategori memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, yaitu di mana kita untuk menselaraskan dan ya baik, jadi kesempatan itu bisa terbuka di mana saja, seperti penyuluh swadaya. Penyuluh swadaya, orang-orang bisa masuk di dalam untuk memberikan ilmu yang baru kepada pertanian itu sendiri. Contohnya saja para petani yang berhasil dalam usahanya bisa menjadi role model untuk petani itu sendiri. Nah, seperti juga contohnya penyuluh swadaya untuk dunia usaha. Jadi entrepreneur pun bisa masuk di dalam penyuluhan swadaya tersebut untuk menciptakan kolaborasi sesama dalam lingkup pertanian begitu. Terima kasih. Seperti itu saja kayaknya Pak. Baik, terima kasih Bu Asti atas pandangannya. Mungkin itu tadi sedikit banyak gambaran ya terkait dengan panduan pertama. Mungkin kita bisa lanjut ke panduan kedua, panduan perilaku kolaboratif, yaitu terbuka dalam kerjasama untuk menghasilkan nilai tambah. Nah, untuk panduan kedua ini saya ingin mendengarkan pandangan dari Ibu Andi Marlisa. Silakan Ibu Andi Marlisa. Baik, terima kasih Pak Irlan atas kesempatannya. Jadi kali ini saya akan menjelaskan penerapan salah satu panduan perilaku kolaboratif yang ada di instansi saya, yaitu terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Nah, baru-baru ini di program studi saya itu bekerja sama dengan beberapa industri atau UMKM lokal yang ada di Kabupaten Polewali Mandar ya, jadi ada 3. Nah, harapan kami dengan bekerja sama dengan industri-industri lokal tersebut tidak hanya bermanfaat untuk mahasiswa, tapi juga pihak industrinya dan juga pihak universitas. Nah, kalau untuk manfaatnya bagi mahasiswa dengan kerjasama ini, mahasiswa nanti akan mendapatkan pengalaman yang cukup ya, pengalaman kerja, kemudian juga mendapat pembelajaran langsung di tempat kerja. Nah, selain itu juga mahasiswa bisa mendapatkan keterampilan seperti problem solving, analisis kritis, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian dari pihak industri ya, industri khususnya kita ini memang mau mengangkat industri lokal yang ada di Sulawesi Barat. Nah, kita bisa membantu mereka untuk meningkatkan mutu produknya ya dengan ide-ide kreatif dari mahasiswa dan juga dosen-dosen pembimbing. Nah, selain itu bagi universitas itu permasalahan yang ada di industri itu akan mengalir ke kampus ya atau ke perguruan tinggi sehingga bisa mengupdate bahan ajar kita khususnya dosen ya, dan juga sebagai pembelajaran dosen serta nantinya topik-topik riset yang ada di perguruan tinggi itu akan makin relevan di Universitas Sulawesi Barat. Mungkin itu dari saya Pak Irlan.
Baik Ibu, terima kasih atas pandangannya. Saya pikir sangat bagus ya apa yang terjadi di prodi Ibu Marlisa. Selanjutnya mungkin kita bisa dengar pandangan dari Ibu Rizky. Silakan Ibu Rizky. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Irlan. Jadi ini saya akan sedikit membahas mengenai panduan perilaku dari kolaboratif ya. Poin kedua itu terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Nah, jadi di sini baru-baru ini beberapa minggu lalu saya melihat ada beberapa dosen dari Fakultas Pertanian dan Kehutanan yang sedang salah satu. Maaf Ibu Rizky, suaranya hilang. Kedengaran sih. Oke, silakan dilanjutkan. Kedengaran? Oke. Baik, mohon maaf ya, ada kesalahan teknis sedikit. Jadi, saya lanjut. Ini ada pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen-dosen Fakultas Pertanian Kehutanan. Mereka bekerja sama untuk mengadakan pelatihan pemanfaatan limbah organik pada sayuran di salah satu desa di Polewali Mandar. Nah, di sini mereka menunjukkan sebuah perilaku bagaimana mereka bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, bagaimana mereka bekerja sama untuk memberikan informasi kepada masyarakat setempat bagaimana cara pemanfaatan limbah organik tersebut. Nah, saya rasa ini perilaku kolaborasi ini memiliki manfaat ya, memiliki nilai tambah untuk masyarakat setempat yang tadinya tidak tahu bagaimana cara pemanfaatan limbah tersebut, akhirnya mereka menjadi tahu karena adanya kolaborasi dari para dosen tahun ini dari Universitas Sulawesi Barat. Mungkin itu saja dari saya, Pak Irlan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rizky atas pandangannya. Ya, harusnya memang tugas kampus memang untuk mengedukasi, salah satunya yang mengedukasi masyarakat melalui pengabdiannya. Baik, terima kasih pandangannya Ibu Rizky. Selanjutnya mungkin kita bisa mendengar pandangan terkait dengan panduan perilaku ketiga, yaitu bagaimana menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Mungkin kita bisa dengarkan dulu pandangan dari Ibu Margareta. Silahkan Ibu Margareta. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pada kali ini saya akan mengambil contoh tentang kolaborasi perilaku kolaboratif di Universitas Sulawesi Barat, khususnya di prodi THP ya. Jadi contoh perilaku kolaboratif yang saya ambil ini menurut saya sesuai dengan panduan perilaku yang ketiga, yakni menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Jadi contohnya itu sekarang ini kami sedang mengerjakan borang akreditasi prodi. Jadi di dalam proses pengerjaannya itu para dosen berkolaborasi untuk mengerjakan masing-masing kriteria-kriteria yang harus ada di borang akreditasi prodi tersebut. Sehingga menurut saya dengan adanya kolaborasi sesama dosen dalam pengerjaan borang tersebut, bahkan juga berkoordinasi dengan misalnya gugus penjamin mutu untuk memperoleh data-data ya, untuk penulisan borang itu, maka menunjukkan sikap kolaboratif kami khususnya pihak prodi THP dalam mengerjakan borang sehingga borang tersebut bisa cepat selesai, kemudian tujuan prodi untuk memperoleh akreditasi pun dari dikti itu bisa tercapai. Itu mungkin menurut saya, Pak. Baik, Ibu Margareta, terima kasih ya. Jadi pada intinya bagaimana pembagian peran ya di dalam tim borang tadi yang disebutkan ya. Terima kasih, dan mungkin yang terakhir kita ingin mendengarkan pandangan dari Pak Sulham. Silahkan Pak Sulham terkait dengan panduan ketiga kolaboratif. Ya, terima kasih moderator Pak Irlan. Jadi untuk perilaku ketiga itu kan mengenai pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Jadi kalau bicara sumber daya itu kan ada sumber daya manusia dan juga sumber daya alam. Ini tadi masih relevan dengan yang disampaikan oleh Ibu Marlisa
terkait dengan MBKM sebenarnya, karena kalau sumber daya itu kan memang sebaiknya kita manfaatkan bersama-sama. Jadi kan kalau kampus sendiri itu kan kita jumlah dosen itu biasanya terbatas dan juga pengalaman praktisnya juga terbatas. Maka MBKM itu membuka ruang, ya misalnya kita bisa memanfaatkan sumber daya manusia dari instansi lain, misalnya dari industri. Biasanya kita kenal dengan istilah dosen praktisi. Nah, dosen praktisi kita libatkan dalam kampus untuk menceritakan atau menularkan pengalaman praktisnya kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa itu lebih siap terjun di dunia kerja karena mereka dibiasakan dengan persoalan-persoalan yang terjadi di dunia nyata. Kemudian juga masih terkait dengan MBKM, salah satu pemanfaatan sumber daya manusia itu adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya manusia dalam bentuk misalnya mahasiswa melalui MBKM, mendorong mereka untuk bisa berkegiatan di luar kampus. Dengan cara itu lebih banyak hal yang bisa kita lakukan dibandingkan ketika kita hanya memanfaatkan sumber daya manusia internal saja. Adapun pemanfaatan sumber daya alam itu juga saya rasa penting ya, ketika kita harus bicara komoditas-komoditas unggulan itu kan setiap daerah kan beda-beda. Kalau di Gorontalo ini mungkin kita bicara jagung dan kelapa, kalau di Sulawesi Barat misalnya mungkin ikan dan juga ya termasuk kelapa. Bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan sumber daya alam itu bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ya itu mungkin dari saya, Pak Irlan. Baik, terima kasih Pak Sulham. Saya pikir saya juga sepakat ya bahwa memang MBKM ini sangat membantu untuk membuka keran kolaborasi di universitas, baik itu ke dunia industri maupun ke instansi lain seperti itu. Baik, mungkin untuk sesi pertama kita cukup sekian dan kita lanjut ke sesi selanjutnya terkait dengan pembahasan mengenai faktor-faktor penentu keberhasilan maupun faktor-faktor penghambat keberhasilan kolaborasi itu sendiri, khususnya mungkin di organisasi pemerintahan. Nah, mungkin ini kita bisa diskusi bebas saja bagi siapapun yang ingin menyampaikan. Mungkin terlebih dahulu kita lebih fokus ke faktor penentu keberhasilan ya, Bapak Ibu sekalian. Siapapun yang punya pendapat silahkan menyampaikan pendapatnya. Baik, bisa kita mulai dari sekarang. Ya, kalau saya mungkin salah satu yang bisa menjadi faktor penentu keberhasilan dari suatu organisasi ya pertama inklusivitas organisasi itu sendiri, keterbukaan mereka. Biar bagaimanapun suatu organisasi itu ketika dia paradigmanya, cara pandangnya tidak terbuka, saya pikir itu sangat susah untuk melakukan kolaborasi. Saya pikir seperti itu. Makanya keterbukaan itu bagi saya yang terpenting dari organisasi itu untuk kolaborasi. Ya, saya tambahkan mungkin sedikit Pak Irlan. Ya memang betul ya, ini masalah motivasi dari internal institusi juga, karena kalau tidak ada motivasi untuk berkolaborasi itu juga kan biasanya malah jadi faktor penghambat, bukan faktor pendukung. Mungkin hal lain yang barangkali bisa jadi faktor pendukung itu memang makin ke sini makin banyak aturan yang memang mewajibkan kolaborasi. Misalnya kalau kita di kampus, itu kan ada indikator kinerja utama atau IKU. Nah, di mana IKU itu poinnya bisa naik kalau kita punya kolaborasi. Ya, ada misalnya seberapa banyak jumlah dosen praktisi yang kita libatkan di kampus. Iya, semakin banyak misalnya, dosen praktisi, ya itu juga termasuk. Ya, jadi makin banyak kerjasama antar instansi itu kan terkait dengan misalnya ada IKU kerjasama kalau tidak salah IKU 6. Kemudian kalau melibatkan dosen-dosen dari luar universitas itu berhubungan dengan IKU, kalau saya tidak salah ingat IKU 4 atau IKU 5, ya melibatkan dosen-dosen praktisi dari luar kampus. Jadi aturan juga semakin lama memang mewajibkan kita, dan itu saya pikir cukup mendukung ya. Bahkan di proposal, kalau kita lihat proposal pengabdian pada masyarakat Dikti itu kan mewajibkan ada kolaborasi antara kampus dengan luar kampus, atau misalnya antar satu dosen dengan dosen dari jurusan atau bahkan dari fakultas lain, supaya proposalnya itu lolos administrasi kan bisa melewati pintu pertama. Jadi menurut saya aturan yang ditetapkan itu juga
sangat mendukung terjadinya kolaborasi selain dari minat dasar yang memang dari institusi. Begitu Iya. barangkali Pak Erwan. Baik Pak Sulam. Ya. Oke. Oke, itu tadi pandangan dari Pak Sulham. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada pandangan lain? Saya boleh menambahkan ya Pak? Silakan Ibu sih, silakan. Oke, makasih. Jadi ini salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi ya. Menurut saya itu salah satunya kepercayaan. Jadi kan selain kerjasama kita juga perlu kepercayaan antara satu sama lain. Yang namanya kolaborasi itu kan ada banyak pikiran ya, tidak cuma satu. Bagaimana cara kita menyatukan pikiran? Nah, kalau kita tidak mempercayai satu sama lain, ya pasti kita tidak bisa menyatukan satu pikiran. Apalagi kita ingin mencapai satu tujuan ya, satu visi dan misi. Jadi kepercayaan itu salah satu hal yang penting menurut saya untuk melaksanakan kolaborasi. Nah, setelah kita adanya kepercayaan yang antara satu sama lain, perlu diadakan bagaimana caranya untuk merencanakan strategi manajemen untuk melakukan kegiatan kolaborasi tersebut. Karena untuk apa? Supaya kedepannya kegiatan tersebut itu bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya mungkin cekcok antar satu sama lain. Ya, yang namanya manusia ya kadang ada ego tersendiri untuk pendapatnya untuk didengarkan, ada juga satu mungkin ketersinggungan. Nah, itu perlu untuk diperhatikan dalam kolaborasi ya. Itu dari saya ya Pak. Terima kasih. Oke, ini sudah ada dua pandangan dari dunia kampus ya. Kita mungkin bisa dengarkan juga pandangan dari Ibu Asti Miranda. Kira-kira menurut pandangan beliau, kira-kira apa saja faktor pendorong keberhasilan kolaborasi? Mungkin Ibu Asti bisa memberikan pandangan. Ya, dari segi saya, tapi kan kita juga semuanya dalam lingkup pertanian kan. Jadi visi dan misi itu sangat penting menurut saya. Jadi semua orang itu harus bersinergi di dalam apa visi yang akan dituju untuk keberhasilan tersebut, keberhasilan dari kolaborasi. Terus seperti tadi juga disampaikan ada manajemen resiko kan, kita harus tahu dulu resiko-resiko apa saja yang bisa ditimbulkan. Jadi kita bisa meminimalisir human error ataupun dari sistem sendiri seperti itu. Kemudian seperti pembagian tugas atau pekerjaan itu sepertinya kayaknya lebih gampang secara efisiensi dan efektivitasnya seperti itu. Baik Ibu Asti, terima kasih pandangannya. Jadi saya juga sepakat tadi ya, salah satu mungkin yang menjadi faktor pendukung adalah bagaimana kita menginternalisasi visi institusi, visi organisasi seperti itu. Saya juga sepakat dengan Ibu Asti. Nah, mungkin untuk faktor pendukung saya pikir sudah cukup banyak yang disampaikan. Sekarang mungkin kita beralih ke faktor penghambat. Kira-kira apa saja yang bisa menjadi faktor penghambat keberhasilan dari suatu kolaborasi? Atau ya mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian yang bisa memberikan pandangannya. Ya, saya barangkali bisa ini coba mulai. Jadi kalau penghambat tadi terkait dengan motivasi ini juga kan, salah satunya mungkin bisa dikatakan sekat-sekat ya, sekat-sekat atau gengsi, arogansi. Kalau biasa kita di kampus kan arogansi jurusan misalnya. Jadi ada semacam kompetisi yang kurang sehat kadang-kadang terjadi di tingkat universitas. Jadi melihat bahwa kalau jurusan mau maju ya kita maju sendiri begitu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Dalam kolaborasi itu kan bukan berarti kalau ada 100 poin, dua jurusan yang berbeda maju, masing-masing dapat 50 kan tidak. Bahkan kalau kolaborasi itu kalau poin 100, yang satu dapat 100, yang satunya dapat 100. Jadi bukan terbagi dua sebenarnya. Ada saja ini banyak yang tidak dimengerti, sehingga di tingkat kampus dan juga tingkat dinas itu masih banyak terjadi itu persaingan hanya karena faktor arogansi keilmuan di dalam universitas yang membuat mereka itu agak-agak ogah berkolaborasi. Kemudian yang kedua, barangkali ini juga yang kalau menurut yang saya lihat itu lemahnya komunikasi dan aliran informasi.
sebenarnya peluang kolaborasi itu ada, hanya saja kadang tidak sampai ke teman-teman baik di dosen dan bahkan di penyuluh ya. Sebagai contoh, penelitian LPDP itu kan mewajibkan kolaborasi antara kampus dengan pihak luar. Beberapa bulan lalu itu ada penelitian LPDP misalnya kolaborasi antara universitas dengan Balai Penyuluhan Pertanian untuk uji coba atau demplot pupuk biosluri. Nah, di situ ada kolaborasinya antar. Jadi sebenarnya cuman kadang ini tidak diketahui oleh teman-teman di dinas atau di BPP bahwa ini ada ruangnya untuk mendapatkan kolaborasi itu misalnya melalui penelitian LPDP atau bahkan kalau yang terbaru sekarang kan yang banyak itu Kedereka. Iya. Kedereka ini kan juga mewajibkan kolaborasi antara kampus dengan baik itu dinas ataupun industri. Hanya saja kadang informasinya tidak sampai ke teman-teman di dinas misalnya, sehingga mereka juga tidak tahu kalau program kolaborasi dengan universitas ini ada. Jadi mungkin salah satu faktor penghambatnya itu adalah lemahnya komunikasi dan juga aliran informasi ke berbagai ini sektor. Itu barangkali Pak Irlan. Ya, saya sepakat juga dengan itu. Karena kadang informasi terkait peluang kolaborasi itu yang tidak sampai sebenarnya. Oke, ada lagi pandangan dari Bapak Ibu sekalian? Nah, jadi saya juga sepakat karena beberapa kali misalnya saya informasi peluang kolaborasi itu sampai ke saya pada saat sudah waktunya hampir tertutup, sehingga untuk memenuhi persyaratan-persyaratan itu saya pikir itu sangat sulit dikejar, dan saya sangat sepakat dengan itu. Masih ada Bapak Ibu sekalian? Kalau misalnya sudah tidak ada, karena waktu kita juga sudah hampir 40 menit, saya pikir kita sudahi untuk diskusi kali ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas sumbangsi saran pemikirannya terkait dengan tema kita kali ini, tema kolaboratif. Mari kita sama-sama menjadi seperti pesan yang disampaikan oleh coach kita. Mari kita sama-sama menjadi duta untuk menyebar semangat kolaborasi. Sekian dari saya, sekian dari kami. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.